sekolah computer science ya, entah itu dari Bandung, Malang, Semarang, dan juga Bekasi. Ya, jadi ini semuanya kita serentak lakukan di hari ini. Ya, jadi informasinya akan sama ya, teman-teman ya. Oke, kita mengenai tanggal-tanggal pentingnya dulu ya. Nah, jadi kemarin kita juga udah melakukan briefing final report bagi para dosen bimbing kalian semuanya ya. Itu di tanggal 24 Juli 2026. Ya, hari ini kita lakukan briefing untuk khusus mahasiswanya saja. Ya, jadi harusnya sih para dosen bimbing sudah terinfo dengan baik dan informasi yang kami sampaikan sama ya. Ini ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang pertama, cut off final report. Oke, nah ini adalah tanggal penting yang pertama ya, cut off final report. Ya, itu jatuh di tanggal 31 Juli 2026. Ya, jadi setelah cut off itu kalian juga wajib melakukan presentasi dan pengumpulan final presentasinya sama dosen bimbingnya ya. Gitu teman-teman ya. Kalau misalnya dosen bimbingnya minta dan menyesuaikan tanggalnya silakan aja ya. Tapi kalian wajib melakukan presentasi final report ke para dosen bimbing kalian. Ya itu udah dimulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus. Ya dan termasuk juga itu adalah periode pengumpulannya dari 31 Juli sampai 6 Agustus 2026 ya. Oke, itu untuk pengumpulan final report di aplikasi. Nah, nanti tanggal 1 sampai tanggal 6 Agustus ya itu adalah tahapan approval final report oleh SS ya atau site supervisor kalian dan juga faculty supervisor ya. Nanti setelahnya tanggal 6 sampai 13 Agustus para dosen harus submit nilainya di minus maya masing-masing dosen gitu ya teman ya. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh kita mulai dari untuk template dulu ya. Oke. Nah, template final report kalian sebenarnya sekarang udah bisa akses ya. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin final report itu kalian belum bisa akses menunya di aplikasi enrichment kalian semuanya tapi udah bisa diakses template-nya nih. Nah, itu di mana? Itu ada di Linktree kami ya, di Linktree kontak enrichment SOCS. Kalian pilih aja di template final report nih. Gitu. Nah, di sini ya. Oke, nah di situ udah ada template-nya jadi tidak perlu menunggu lagi atau mungkin kalian nggak tahu template-nya ada di mana, kita udah sediain template-nya ya. Ini ya. Nah, final report ini juga eh, kalian tidak bisa ngumpulin kalau seandainya logbook itu belum komplit sampai dengan bulan Juli. Yang pertama ya. Lalu juga assignment tidak komplit sampai dengan bulan Juli. Nah, jadinya kalian nggak bisa ngumpulin final report gitu ya. Final report semuanya diupload di aplikasi masing-masing dari kalian ya, aplikasi enrichment kalian masing-masing, bukan dikumpulin ke dosen, gitu ya. Ini kemarin kalau salah ada kasusnya mahasiswa malah ngumpulin ke dosen, gitu ya. Jadinya kan salah ya, harusnya ngumpulinnya tuh di aplikasi, gitu ya. Oke. Nah, yang pertama nih, Mbak, tanggal penting pertama ya, untuk cut off final report. Cut off itu apa? Kan cut off jatuh di tanggal 31 Juli 2026. Jadi cut off ini adalah batas hal yang harus kalian laporkan di final report kalian ya. Ya, jadi gimana kalau misalnya seandainya magangnya masih jalan ya di 1 Agustus ya jalannya magangnya jalan aja kayak biasa. Tapi hal yang kalian perlu laporkan di final report cukup sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 gitu. Jadi kalian nggak perlu tunggu-tungguan ini final reportnya masih jalan nih sampai tanggal 1 Agustus tapi saya kan magangnya masih jalan sampai akhir Agustus contoh kayak gitu ya. Ya itu nggak masalah. Tapi yang perlu kalian laporkan cukup sampai dengan 31 Juli 2026 gitu ya teman-teman ya. Ya karena logbook pun harusnya juga di aplikasi kalian itu cuma diminta isi sampai dengan bulan Juli harusnya seperti itu. Gitu ya. Oke, itu tanggal cut off setelah 31 Juli yakni dimulai dengan dari 1 Agustus sampai tanggal akhir magang soal rimban kalian, kalian tetap ngisi logbook sama assignmentnya kalau misalnya masih ada diminta isi di aplikasi enrichment gitu ya. Kalaupun tidak ada, berarti kalian isikan logbooknya secara manual ya untuk di-report ke dosen masing-masing. Gitu ya. Sampai sini clear ya. Harapkan nanti jangan nggak ada yang bingung lagi nih cut off ini apa, apakah ini perlu dilaporkan atau enggak. Ya intinya cukup dilaporkan aja sampai tanggal 31 Juli 2026 supaya kan udah mulai bisa mengerjakan final reportnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu dulu yang cut off ya. Oke, nextnya lagi informasi penting yang harus ada di final report ya. Oke, final report ini ya teman-teman ya. Ini sifatnya wajib dikerjakan secara individu bukan berkelompok ya. Kalau saya kerjanya tim, di kerjaannya gimana nih? Ya kan kalian kerjanya tim, tapi kan mungkin hal-hal yang kalian pelajari selama kegiatan magang kan pasti beda-beda ya. Misalnya saya punya tim gitu ya, timnya nama rekan saya B misalnya. Ya kan apa yang saya pelajari dengan yang B yang pelajari kan beda. Ya, karena kan learning kita kan beda ya. Mungkin saya udah paham apa yang saya kerjakan, jadi saya belajar hal lain. Ya mungkin si B dia baru pertama kali ngoding ngoding sesuatu gitu. Nah kan jadi kan dia belajar hal beda ya.
gitu. Jadi isinya mungkin secara informasi project bakal sama, ya itu nggak masalah, tapi ada bagian-bagian kayak misalnya masalah yang dihadapi, gitu ya. Itu kan pasti beda-beda ya sama setiap mahasiswa nih, seperti itu ya. Oke, nah itu ya. Jadi dikerjakan secara individu. Lalu yang kedua nih, final report baru bisa diupload saat seluruh logbook dan assignment-nya itu udah selesai di-approve oleh SS sama FS-nya juga ya. Itu jadi logbook yang masih bolong-bolong, assignment yang masih bolong-bolong, segera ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya belum approve sama dosen bimbing dan juga SS, itu kan nggak bakal bisa upload final report-nya. Itu ya. Nah, sekarang gimana nih buat taktiknya ya? Nah, kami sarankan kalian ngerjain final report itu dari sekarang. Meskipun logbook sama assignment-nya mungkin masih belum di-approve sama dosen bimbing atau SS kalian, ya, mulai dicicil si final report ini ya. Ya, kita udah briefing dari ini masih ada waktu 3 minggu kurang lebih nih ya. Kalian pun udah pernah juga di briefing sama SSC atau bidang support ya di briefing yang sebelum ini. Ya jadi kita udah ingetin berkali-kali sebetulnya ya untuk kalian ngerjain final report. Jangan sampai magangnya gagal cuma gara-gara nggak ngumpulin laporan gitu ya. Kan sayang banget ya. Kalian magangnya jalan dengan benar, tahu-tahu laporannya nggak ngumpul gitu ya. Nah jadi kak, nanti jangan salahkan kami kalau salah seandainya kalian minta waktu extended ya. Nanti orang tua datang minta waktu extend, ya itu kita nggak bisa ya teman-teman ya, karena final report pun juga nggak akan ada di perpanjangan gitu ya. Oke. Nah, jika final report masih statusnya masih waiting sampai dengan deadline, maka laporan akan dianggap gagal dan tidak dikumpulkan ya. Artinya kalau final report tidak dikumpulkan, artinya arrangementnya gagal. Ya, jadi sampai dengan tanggal tadi itu harus sudah all approve oleh SS dan juga FS. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena final report itu nanti setelah dikumpulin, site supervisor bakal harus ngecek dan harus approve juga dari aplikasi. Ya, sepengalaman saya, site supervisor kalian tuh ada aja nanti entah yang cuti, entah yang lagi dinas keluar kota, gitu ya. Jadi jangan kumpulnya tuh terlalu mepet-mepet. Kan kita kan udah kasih waktu 1 minggu buat kalian ngumpulin ya, temen ya. Terus 1 minggu lagi buat revisi, ya. Udah banyak banget waktunya ya untuk kalian ngelakuin revisi dan mengumpulkan ya temen ya, gitu. Nah, jangan juga ngumpulinnya tahu-tahu udah di akhir-akhir, lah kan saya udah kumpul, gitu ya. Final report itu kan harus dicek ya. Baca halaman-halaman itu kan nggak mungkin dalam 1 detik langsung selesai gitu ya. Jadi tolong hargai juga para supervisor kalian, para dosen kalian untuk melakukan ngecekan untuk isinya ya, gitu ya. Dan dihargai juga kalau misalnya di reject kan harus kerjain lagi revisinya ya, gitu ya temen ya. Oke. Nah untuk assignment pada bulan terakhir ini cuman ya harusnya pada bulan Juli ya itu masih kalian boleh kumpulkan dengan final report yang udah ada ya. Jadi mungkin nggak perlu buat final report lagi untuk bulan Juli, tapi cukup dibuat pakai final reportnya, gitu ya temen ya. Oke. Oke, nah selanjutnya lagi ya. Eh nih ya, kalau misalnya laporan tiap mahasiswa dalam kelompok proyek yang sama itu juga tidak boleh sama. Tadi seperti yang saya sampaikan ya. Mungkin isinya ada yang mirip, tapi sebagian besar pasti akan berbeda nih. Iya, ada bagi part-part yang berbedanya nih. Itu ya, final report dianggap selesai kalau site supervisor dan faculty supervisor udah melakukan approval ya. Teman ya. Oke, final report itu sebenarnya secara sistem udah mulai bisa di-approve per tanggal 1 Agustus ya. Kalian pun udah mulai bisa upload di 1 Agustus udah bisa upload sebenarnya. Kalau udah lengkap semua ya, assignment dan dokumennya tuh. Ya, 1 Agustus kan udah bisa upload. Ya, temen-temen. Jadi mulai coba di-upload dari 1 Agustus ya. Oke. Nah, judul laporan akhirnya itu nanti kami sarankan menggunakan judul project yang dikerjain sama kalian ya. Atau misalnya mungkin ada yang projectnya banyak gitu ya. Karena mungkin projectnya kecil-kecil ya. Banyak-banyak jadi handle banyak project. Nah, ya udah mungkin bisa dibuat secara general atau judul projectnya juga project yang kalian banyak kontribusinya nih. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi eh, jangan bingung lagi ya. Nanti judul project aja sampai bingung nih ya. Justru harusnya kalian yang lebih tahu ya atau mungkin bisa konsultasi ke dosen bimbing kalian untuk judulnya seperti apa. Gitu ya. Oke, nah di sini ya. Nanti kalau kalian perhatiin ini maaf. Nah, kalau kalian perhatiin ya di ya di sini nanti kalau kalian buka enrichment apps kalian itu ya itu ada paling ujung kanan menu final report. Nah, kalau kalian klik terus tahu-tahu tampilannya tidak seperti ini, artinya ya artinya
ada assignment atau logbook yang belum kalian lengkapin. Kalau udah terbuka menu seperti ini, ya udah bisa upload nih. Ntar ya, saya coba kan. Nah ini nih ya, nanti uploadnya juga disesuaikan sesuai apa yang diminta sama si apps. Contohnya nih, daftar isinya diupload terpisah, ya kata pengantar diupload terpisah. Nah sesuaikan ya temen nih ya, gitu ya. Memang uploadnya harus satu persatu nih, gitu. Nah kalau udah kayak gini, berarti artinya kalian udah bisa upload. Artinya logbook sama assignment udah komplit, tinggal upload aja nih. Oke. Nah, nanti juga jangan sampai bingung ya. Ini pertanyaan paling aneh sih menurut saya ya. Sering banget mahasiswa bingung ya. Kok sampai final report saya tuh nggak tombolnya masih abu-abu. Ya saya nggak bisa klik. Ya padahal kan cuman cukup centang aja nih. Dengan ini kami menyatakan bahwa final report ini bla 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 bla. Ya cukup dicentang nanti tombol submit final report ini akan berubah jadi warna biru dan kalian bisa klik. Ya teman-teman ya. Menurut saya sih ini anak IT harusnya perkara kayak gini tidak menjadi hal ya harusnya ya. Karena ini kan kayak flow aplikasi ya kita kan kalian kan udah bikin aplikasi ya sampai semester 5 semester 6 maka udah cobain kerjaan project live-nya ya yang real ya harusnya kayak gini tuh menurut saya anak IT harusnya udah cukup tahu sih gitu ya ini kan nggak sulit ya ini kan penalaran aja penalaran singkat ini harus diklik ya supaya tombolnya bisa muncul ya gitu ya temen ya oke oke nah untuk nilai dan evaluasi yang sebenarnya oke, nah komponen penilaian nih. Ya, jadi mahasiswa juga kalian bisa lihat ya apa aja nilai sama enrichment ini. Ya, kalian bisa lihat nanti ke bit.ly eh, eh, garis miring nilai enrichment ya. Nanti kalian boleh ngasih tahu ke supervisor masing-masing apa aja rubrik penilaian yang harus dipahami ya sama supervisornya nih. Ya. Nah, tapi perlu diperhatikan saat supervisor itu ngasih nilainya di aplikasi ya, bukan dikirim manual gitu ya. Ini kami kasih aja panduan PDF-nya ya secara manual itu biar kalian bisa baca, supervisor bisa baca ya, tapi nanti supervisor itu bakal ngirimin nilainya ya atau ngisi nilainya itu di aplikasi semuanya ya. Waktu para supervisor melakukan pengecekan untuk final report-nya ya. Ya, dulu nih ya. Ya, jadi jangan sampai nanti supervisornya tahu-tahu ngirim email ke kami nih nilai untuk mahasiswa ini gitu ya. Akibatnya terus kalian merasa oke, okay, supervisor udah approve gitu ya. Lah, tahu-tahu FS-nya bilang lah masih belum approve kok orang nggak ada nggak masuk ya di aplikasi faculty supervisornya kita ini ya. Nah jadi semuanya itu kita udah pakai aplikasi udah nggak ada kirim email-email lagi ya udah nggak ada manual-manual lagi ya. Ini ya semuanya dari aplikasi. Oke nanti dibuka aja ya ini ya. Ada 8 komponen harusnya. Oke ya nah untuk presentasi ya. Ini presentasi ini wajib dilakukan kepada fakulti supervisor kalian masing-masing. Iya. Ini wajib ya untuk hal yang presentasikan adalah intinya rangkuman dari final reportnya atau intinya rangkuman dari kegiatan magang yang kalian lakukan ya selama satu semester tadi gitu teman-teman ya. Kami udah sediain juga template untuk presentasi final reportnya, silakan diikuti. Kalau mau bikin template sendiri atau isinya mau bikin sendiri silakan aja ya. Mungkin para dosen bimbingnya punya template sendiri atau cara sendiri ya untuk apa yang dia minta untuk presentasi silakan ikutin teman-teman ya. Nggak usah debat kusir sama dosennya harus pakai template yang dari sini gitu ya. Ikutin aja ya. Kalau dosennya punya template sendiri silakan. Kalau nggak dikasih template, pakai template dari kami juga boleh. Ya, kayak gitu ya ini ya. Oke, ada di link tree kami di bagian template presentasi final report. Oke, nah untuk timeline SCS ya. Jadi kita 24 Juli udah briefing sama dosen pembimbing kalian semua. Hari ini 25 Juli kita juga udah briefing kepada semua mahasiswa harusnya. Oke, cut off kegiatan final report ya itu jatuh di tanggal 31 Juli ya. Final report untuk approval dan checkingnya itu di 31 Juli sampai 6 Agustus. Oke, dan termasuk approval dari SS dan FS. Ya, nanti dosen pembimbing ya harus submit evaluasi kalian dan nilainya juga itu di tanggal 6 sampai 13 Agustus 2026. Gitu ya. Timeline ini kami kasih tahu sekarang ya. Timeline ini akan berbeda dengan informasi yang dari BINUS Support. Oke ya. Ya, kenapa beda? Kami ngasih waktu buat supervisor kalian tuh ngecek dan ya karena kita udah belajar dari kasus-kasus dulunya mahasiswa selalu udah di penghujung waktu baru mau minta approve baru mau minta cek ya jadinya panel reportnya tidak tercek dengan baik ya dan mahasiswa malah nyalahin supervisornya yang cuti lah tiba-tiba apa kalau kita udah info dari sekarang ya ini ya kayak gitu ya oke oke. Nah ini ke bagian-bagian yang paling banyak ditanyain ya
Ya kalau misalnya saya nggak bisa ngumpulin final report itu kenapa ya? Oke, jadi mungkin ya logbook kalian belum selesai, ya, atau assignment kalian belum selesai, ya, atau lagi ya kuesionernya eh, belum diisi, ya, atau mungkin administrasi kalian di semester tersebut tuh ada yang belum kelar, gitu ya. Nah administrasinya apa? Saya kurang tahu. Kalian coba kalau misalnya nggak bisa, kalian berarti harus tanya ke bin support ya. Oke, soalnya kalau finansial kayak gitu saya nggak bisa cek. Saya nggak tahu soalnya kalian tuh ada problemnya di mana dan apa ya. Oke. Lalu lagi ya yang kedua nih, site supervisor saya melakukan penilaian di mana? Site supervisor sekali lagi ngelakuin penilaian untuk kegiatan magang kalian itu saat mereka melakukan cek dan approval final reportnya ya. Oke, gitu ya temen ya. Nah, terus yang lagi nih, oke, jika final report saya tidak di-approve oleh dosen atau site supervisor tanggal deadline itu gimana? Ya, maka enrichment kalian bakal dianggap gagal ya temen ya. Berarti nanti kalian harus nambah lagi satu semester buat ulang enrichment-nya. Oke, seperti itu ya. Oke. eh Lagi nih, ada juga nih yang sering tanyain ya. Wajib nggak ngelampin referensi? Wajib ya temen ya. Referensinya mulai dari buku, dari paper ya. Nah kan ya temen ya. Ikutin panduannya nih. Oke. Kenapa final report SOCS itu nggak boleh berkelompok? Ya karena final report kita isinya itu adalah kompilasi dari man report ya temen ya. Ya bagi teman-teman yang udah bikin man reportnya itu boleh langsung aja tuh gabungin ya file man report digabungin jadi satu ya template tulisannya tapi disesuaikan kayak final report ya udah jadi tuh final reportnya udah selesai ya. Ya, jadi kan sebenarnya kita gampang ya bikin final reportnya ya, kalian nggak perlu ketik dari awal ya. Ya karena kan kita kan final report kita kan diupload ke assignment gitu. Jadi kalian bisa langsung gabungin jadi satu, atau formatnya disesuaikan, ya sehingga kalian bisa ngumpulin. Oke, bagaimana cara melakukan extend assignment? Ya kalau extend assignment itu kalian bisa request langsung di aplikasi dan izin sama dosen bimbing kalian ya. Karena yang melakukan extend assignment itu adalah FS masing-masing. Gitu ya teman ya. Oke, oke baik. Mungkin itu ya untuk yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman.